Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka. Bab 1, Aku Anak Indonesia untuk bagian uji kompetensi 2. Di buku kalian tidak ada ya, ini Kak Rina bahas untuk uji kompetensi 2. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bagian uji kompetensi. Yang pertama, manfaat orang tua memberikan informasi pada anaknya tentang komposisi alamat rumah dan sekolah adalah agar anak dapat selalu bergantung dengan orang tua, tidak menghubungi orang tua jika dalam keadaan darurat, bermain sesuka hati, mengenali lingkungannya sehingga tidak perlu berhati-hati. Ini tidak ya, jadi jawabannya ini adalah menghubungi orang tua jika dalam keadaan darurat. Nomor 2, sikap positif yang menunjukkan bahwa anak perlu tahu komposisi alamat rumah dan sekolah adalah: Selamat pagi Pak, maaf saya mau bertanya rumah Pak Jaya kemana? Rumah Pak Jaya arah mana? Ini gak sopan ya. Pak, saya mau tanya. Ayah, ibu aku selalu temani ya. Nah ini yang benar adalah ini ya, bertanya sopan, harus percaya diri karena kita tahu namanya Pak Jaya, kita bertanya ya. Kemudian nomor 3, sebagai anak yang mandiri dan kreatif apabila sedang belajar kelompok di rumah teman dan lupa jalan pulang, hal pertama yang harus dilakukan adalah menangis sampai mendapat pertolongan, jangan ya melapor polisi dan minta diantar pulang. Kemudian kita coba cek yang nomor C, menginap di rumah teman sampai dijemput, membuka catatan dan bertanya kepada orang tua teman. Nah, jawabannya adalah yang D. Yang keempat, bersatu dalam keberagaman di sekolah ditunjukkan dengan sikap saling memusuhi tidak, belajar kelompok dengan teman sedaerah tidak, bermain bersama teman. Nah ini benar ya, tapi kita coba cek dulu yang D. Mengejek teman tidak, nggak boleh ya, jadi jawabannya adalah yang C. Bacalah pernyataan berikut, memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi, kerjasama semakin lemah, ini pembelajaran berjalan lancar dan menyenangkan, gotong royong berjalan lancar dan semakin solid. Manfaat persatuan antar sesama peserta didik sebagai bagian dari Indonesia ditujukan nomor 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya C ya. Kemudian nomor berikutnya. Nomor 6. Bacalah pernyataan. Segala pekerjaan terasa ringan, mendekatkan diri dari konflik antar sesama teman, mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, mengutamakan kepentingan pribadi. Pentingnya persatuan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Mendekatkan diri dari konflik ini enggak ya? Jadi 1 dan 3, jawabannya adalah B. Nomor 7, cara yang dapat dilakukan peserta didik agar mengetahui identitas alamat lengkap sekolah dengan benar adalah menulis di buku catatan kecil, membawa kartu nama tetangga, tidak ya, jangan tetangga. Menghafal nomor telepon polisi, menghafal nomor telepon guru. Nah, di sini yang benar adalah mencatat ya, karena kita untuk mengetahui identitas alamat. Nomor 8, sikap yang harus dilakukan peserta didik sebagai bagian dari Indonesia di sekolah adalah belajar bersama teman, saudara saja tidak, mengerjakan sendirian tidak mau mengerjakan tugas bersama teman tidak. Jadi gotong royong membersihkan kelas dengan baik tanpa membedakan suku. Nomor 9, pada saat Bagas dan kelompoknya ditunjuk untuk menyanyikan lagu daerah yang tidak sesuai dengan daerah asalnya, sikap Bagas terpaksa tidak, dengan senang hati ya. Yang nomor 10, bacalah pernyataan berikut. Segala pekerjaan menjadi ringan, mendekatkan permusuhan, mewujudkan lingkungan yang aman, rukun, harmonis, mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Pernyataan yang merupakan manfaat dari persatuan dan kesatuan adalah nomor 1 dan 3. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya ini kita lihat jawabannya di sini. Yang nomor 1,
Ini anak berikan tanda centang pada pernyataan sesuai atau tidak sesuai karakter-karakter anak yang mengerti komposisi alamat. Anak lebih percaya diri betul? Lebih mandiri betul, sesuai. Percaya diri betul. Pandai menjaga diri betul. Tidak bertanggung jawab ini tidak sesuai. Nomor 2-nya memang tidak ada ya. Jadi kita langsung ke nomor 3. Sebutkan 3 pendapatmu mengenai pentingnya mengetahui komposisi alamat. Yang pasti mengajarkan anak untuk peduli terhadap keselamatan, menjadi anak yang pemberani dan penuh percaya diri, berkomunikasi dengan orang lain, memiliki perilaku sopan santun dalam bersikap, melatih hidup mandiri, dan mengajarkan untuk mengenali lingkungan sekitar rumah. Nah, ini lebih dari 3 ya. Nomor 4, berikan 3 cara agar kamu mengetahui komposisi di alamat rumah atau sekolah. Cara mana yang kamu lakukan? Nah, kita lihat ya. Mencatat alamat rumah pada buku catatan kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Hafal alamatnya dengan lengkap dan benar, mencatat atau menghafal nomor telepon orang tua, membawa kartu nama orang tua, mengenali lingkungan sekitar. Nah, nanti adik-adik boleh disesuaikan dengan jawaban masing-masing ya. Tuliskan 3 contoh permainan yang membutuhkan kekompakan. Ada gobak sodor, tarik tambang, bakyak ya, yang bakyak yang bersusun 3, cublak-cublak suweng, ular naga panjang, petak umpet, ada kucing jongkok, bentengan, rangku alu, peletokan, dan lain-lain. Nanti bisa disesuaikan dengan daerah adik-adik masing-masing. Yang keenam, tuliskan 3 akibat apabila sesama peserta didik di sekolah tidak ada sikap saling menghargai dalam keberagaman. Pastinya terjadi perselisihan, terjadi konflik, terus pembelajaran tidak akan berjalan lancar, suasana tidak aman, dan tidak harmonis. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.